Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 akan melakukan sebuah coaching tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Rahma Silawati dari SDN Mangga Besar 03 selaku coach dan rekan saya Saya Mariati Nuraida dari SDN Kembangan Utara 09 sebagai supervisor. Dan saya Muhammad Jahidin dari SMP Negeri 206 Jakarta Selatan sebagai coach. akan melakukan sebuah coaching. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan sukses dan lancar. Baik. Apa kabar Bu Rahma? Kabar baik, alhamdulillah Bu Mariati. Iya, kemarin Bu Rahma sudah bicara dengan saya untuk melakukan coaching terhadap gurunya. Betul. Persiapan apa yang Ibu siapkan untuk melakukan coaching nanti? Ya, saya berusaha menjadi sebagai pendengar yang baik ya Bu, pendengar yang baik, pendengar yang aktif, dan juga melakukan sebuah pertanyaan yang berbobot dan terbuka gitu. Baik, untuk lebih detailnya, nanti apakah yang Ibu akan observasi? Yaitu yang saya ingin observasi adalah bagaimana si coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya, solusi yang akan dia dapatkan dan dia temukan dari keterbukaan, dari pertanyaan saya yang berbobot dan terbuka itu, Bu. Indikator yang Ibu kembangkan seperti apa? Indikatornya yaitu indikator dari yaitu pertanyaan yang berbobot dan mempunyai sebuah nilai-nilai sehingga coach merasa enjoy, nyaman dalam melakukan sebuah permasalahan, mengemukakannya dengan enak. Gitu. Baik, selamat melakukan coaching Bu Rahma. Terima kasih Bu Mariati. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Jahidin, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu. Sehat selalu Pak Jahidin? Sehat Bu dan semangat. Oh, semangat. Kayaknya Ya. Selalu ceria ya Pak Jahidin, Bu. selalu apa ya, enjoy ya dalam menghadapi kegiatan sehari-hari, dalam menghadapi anak-anak ya Pak. Iya Bu, betul Bu. Iya. Seperti yang Pak Jahidin katakan, sepertinya ada yang ingin mau dibicarakan dengan saya. Ada Iya, Bu. apa tuh Pak yang ingin betul, disampaikan? Bu. Saya ada sesuatu hal yang mengganjal ya dalam hati saya. Akhir-akhir ini saya terus terang menghadapi berbagai macam permasalahan, terutama yang berkaitan dengan akhlak anak-anak. Bagaimana bisa anak-anak itu ingin saya ya berbudaya positif, punya akhlak yang bagus, dan selalu mengikuti nasihat Bapak Ibu guru demi kebaikan mereka sendiri, Bu. Gitu. Iya, iya. Jadi dikembangkan adalah budaya positif ya, budaya Pak? Positif, budaya iya. positif yang akhirnya menghasilkan akhlakul karimah. Gitu. Betul, ya, Pak? iya Bu. Ukuran keberhasilan dalam coaching ini nanti apa yang Bapak ingin capai? Nah, ukuran keberhasilan yang ingin saya capai dalam coaching ini adalah ada indikator anak-anak itu tadi taat terhadap suatu aturan, kemudian dia mau mematuhi aturan-aturan yang sudah dibuat, misalnya diantaranya ada kesepakatan kelas, dia meyakini kesepakatan itu sebagai bentuk budaya positif yang ada di dalam kelas itu, Bu. Gitu ya, jadi ukurannya seperti itu ya, Pak? Ya. Tujuan dari coaching kita ini apa nih ya, yang ingin Bapak targetkan ya, ingin Bapak munculkan gitu sebenarnya. Tujuannya adalah bagaimana permasalahan saya ini dalam menghadapi anak-anak tadi tuh yang melanggar tata tertib sekolah, melanggar kesepakatan kelas, ya kan, dengan saya berbicara kepada Ibu, minimal saya bisa mengetahui apa yang akan saya
laksanakan ini Mm-mm. untuk membuat anak-anak tadi bisa taat terhadap suatu kesepakatan kelas atau Mm-mm. tertib sekolah, sehingga akan menghasilkan suatu budaya positif di dalam Mm-mm. kelas tersebut, Bu. Iya, iya, iya. Gitu. Mm-mm. Berarti memang suatu hal yang sangat ini ya, Pak, sangat penting ya, Sangat penting sekali, akhlakul Bu. Iya, karimah itu ya. betul. Iya. Mm-mm. Apa sih yang paling penting dalam Bapak menekankan budaya positif yang terutama yang kesepakatan kelas yang sudah dibuat, itu hal apa sih yang dianggap paling penting Mm-mm. gitu? Nah, hal-hal yang saya anggap penting dalam membuat kesepakatan kelas adalah anak-anak mau memberikan suatu usulan, memberikan Hmm. suatu pendapat, memberikan Hmm. suatu ide, gagasan, Hmm. bagaimana mereka berperilaku, bersikap, bertutur kata ketika Bapak Ibu gurunya masuk ke dalam kelas. Hmm. Seperti saja kesepakatan di kelas itu, Hmm. dia masuk ke kelas tidak terlambat, Bu. Kemudian mau saling tegur sapa dengan temannya, mau menghormati temannya yang berpendapat, berbicara, kemudian apalagi tadi ya, menjaga kebersihan, membuang Hmm. sampah pada Hmm. tempatnya. Ahlak karimah Hmm. yang seperti itu, Bu, yang akan saya Iya, laksanakan. luar biasa ya Pak, pembentukan Ya, karakter ya Pak di karakter sini ya, ya. Bu. Apa sih hambatan yang Bapak alami untuk mencapai tujuan yang ingin Bapak capai? Adakah hambatannya? Ada, Bu, Hmm. hambatan-hambatan yang saya hadapi ya dalam saya masuk kelas. Ada masih eh, mungkin Bapak Ibu guru ya di dalam kelas itu yang apa sih acuh ya terhadap Mm-mm. kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Mm-mm. Ada juga yang kedua, Bapak Ibu guru yang mau menanyakan di dalam kelas itu kesepakatan yang sudah dibuat dan mengharapkan kepada anak-anak untuk dapat melaksanakan kesepakatan kelas itu dengan baik. Mm-mm. Ya, Dan ya, yang ya, ya. ketiga, ada yang sengaja memang, Bu, melanggar kesepakatan Hmm. kelas tersebut. Hmm. Sehingga di dalam kelas itu ya karena mungkin dipicu oleh beberapa Hmm. anak, sehingga kelas tersebut di dalam melaksanakan proses Hmm. belajar mengajar kurang kondusif. Betul, betul. Nah, itu yang hambatan-hambatan yang saya hadapi semacam itu. Hmm. Jadi emang perlu ini ya Pak, penanganan khusus ya bagi Betul, Bu. anak-anak yang kurang konsentrasi ya Pak, Ya, agar betul. tidak bisa mengganggu anak-anak yang benar-benar fokus atau Fokus, betul. mempunyai ini. Eh, Kira-kira solusinya apa Pak? Konsekuensi dari setiap solusi yang sudah Hmm. Bapak tadi jelaskan ya, Uh, itu apa Pak konsekuensinya? mm-mm. Hmm. Solusi yang akan saya laksanakan, yang pertama, bagi anak-anak yang tadi tidak mau mensepakati kesepakatan Hmm. kelas, tentu Hmm. saja kita harus memberikan edukasi, Hmm. ya, peringatan, himbauan secara terus-menerus melalui pendekatan-pendekatan yang persuasif, ya kan, sehingga dia mau paham terhadap kesepakatan kelas Hmm. yang sudah dibuat. Oh begitu. Kemudian yang Ya. kedua, bagi anak-anak tadi yang sudah tahu kesepakatan kelas yang dibuat, tapi dia masih juga dia melanggar, Hmm. kita coba untuk memberikan suatu edukasi juga bahwa kesepakatan kelas ketika kamu melaksanakan baik, kamu akan mendapatkan satu keuntungan, yaitu Hmm. belajar secara kondusif. Dan bagi Hmm. anak-anak yang sudah mau mematuhi kesepakatan kelas yang dibuat, tentu saja saya memberikan apresiasi, ya kan, memberikan penghargaan Betul. bahwa untuk terus ya melaksanakan kesepakatan kelas sebagai bentuk budaya di dalam kelas itu Ya. agar pembelajaran itu bisa secara kondusif dan Bapak Ibu dan murid-murid juga akan senang di dalam pembelajaran di kelas itu. Itu, Bu, ya. Wih, luar biasa ya Pak Jahid ya. Ya, Pak Jahid ya. sudah memetakan ya solusinya bagaimana, konsekuensi bagaimana anak yang melanggar aturan. Tetap ya Pak, harus Iya, Bu, diberikan betul. konsekuensi, tapi bukan Konsekuensi. hukuman ya Pak. Bukan Gitu. ya, Bu. Dari skala yang Bapak sudah harapkan, tujuan, Mm, udah tahu hambatan, solusi, dan mm. konsekuensi, skalanya kira-kira berapa nih Pak? Dari 1 Nah, sampai 10 tuh, ya, saya tingkat. masih di posisi yang ke-6, Bu. Saya Hmm. ingin mencapai mungkin di angka 9, Bu. Hmm. 9 itu. Iya, Diharapkan iya. anak-anak itu akan patuh, taat, Hmm. ya kan, atas dasar kesadaran
kepentingan semua anak, kepentingan guru juga, Mm-mm. sehingga dia dalam sisi pembelajaran semuanya terpenuhi, tidak ada saling ganggu, mengganggu, Mm-mm. tidak ada yang ribut, sehingga tercipta suatu kelas yang kondusif, Mm-mm. sehingga pembelajaran itu bisa terlaksana dengan lancar dan sukses, Bu. Oh, begitu ya Pak ya. Insya Allah ya Pak, dengan Ya, kesungguhan betul. Bapak dan kerja Ya. keras, serta ada kerjasama dari anak yang benar-benar berniat baik dan niatnya lebih baik, pasti akan tercapai. Lalu prioritas yang Bapak siapkan untuk mencapai tujuan nih Bapak nih, apa yang dari sekian solusi, dari sekian apa itu, apa yang diprioritaskan gitu untuk mencapai anak yang berakhlakul karimah itu? Ya. Prioritas yang akan saya laksanakan dalam mencapai tadi akhlakul karimah, terutama melalui budaya positif ini, adalah saya akan selalu memberikan edukasi-edukasi kepada anak-anak tersebut. Kedua, memberikan suri teladan Bapak Ibu gurunya kepada anak tersebut, sehingga suri teladan itu bisa dicontoh. Misal saja Bapak Ibu gurunya tidak telat masuk ke kelas, anaknya juga sama, masuk ke kelas juga dia sudah siap di tempat duduknya dan siap menyambut juga oleh Bapak Ibu gurunya. Oh begitu. Itu Bu. Ya. Berarti sudah tahu ya Pak prioritas apa yang Bapak nanti prioritaskan. Iya Bu. Jadi berarti sudah tahu solusi. Strategi apa nih yang kira-kira strategi yang mumpuni nih untuk menangani anak yang mungkin bermasalah ya Pak ya? Iya, yang betul. lebih pasnya gitu. Strategi yang akan saya laksanakan, tentu saja saya tidak bisa bekerja sendiri. Tentu saya akan mengajak kepada pihak-pihak yang lain, seperti rekan sejawat yang mengajari dalam kelas itu, kemudian Bapak Kepala Sekolah juga memantau tentang pelaksanaan bagaimana budaya sekolah, dan yang ketiga murid itu sendiri, untuk bagaimana dia mengetahui kesepakatan yang sudah dibuat, dan juga orang tua murid, agar orang tua murid juga tahu, mengetahui kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat di dalam kelas tersebut. Sehingga diharapkan dengan berbagai pihak yang tadi ada, dari murid, guru, kepala sekolah, orang tua, mengetahui kesepakatan yang dibuat, dia akan mampu untuk memelihara, mempertahankan, ya, dan juga mengembangkan bagaimana budaya dalam kelas itu sebagai budaya positif tadi. Misalnya saling menghormati, kemudian tidak ribut di kelas itu, sehingga di kelas itu akan tercipta suatu kondisi yang kondusif ya untuk pembelajaran bisa dilaksanakan dan lebih menyenangkan lagi. Oh, betul. Luar biasa nih Pak Jahid ini. Ukuran sukses menurut Pak Jahid itu seperti apa sih? Untuk ukuran sukses yang akan saya laksanakan berkaitan dengan budaya positif ini, tiap kelas minimal Bapak Ibu guru sudah mengetahui akan arti pentingnya budaya positif. Indikatornya tadi itu ada kesepakatan yang sudah dibuat di dalam kelas itu. Kemudian yang kedua adalah anggota kelas tersebut termasuk Bapak Ibu gurunya mau mematuhi terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan yang ketiga, setelah keyakinan itu ada, kemudian kesepakatan kelas itu ada, akan tercipta suatu kelas yang kondusif, yang pembelajarannya menyenangkan dan mengasihkan kepada anak-anak. Gitu. Ya, menarik ya kalau mau bahas masalah anak-anak ya Pak ya. Iya Bu. Baik, setelah Bapak sudah menyatakan tujuan, identifikasi rencana aksi, pasti ada tanggung jawab Bapak nih ya, dan tanggung jawab Bapak sebagai guru. Lalu kesimpulan dari sesi coaching kita ini seperti apa nih yang Bapak bisa gali gitu? Kesimpulannya bahwa budaya positif itu diperlukan ya sebagai rasa bentuk ya tanggung jawab antara guru kepada muridnya, kemudian guru kepada orang tuanya, termasuk juga sekolah kepada orang tuanya juga, untuk membentuk yang disebut dengan akhlakul karimah itu. Ya kan, akhlak yang baik, akhlak yang santun, sehingga anak-anak bisa berbuat, berperilaku menyesuaikan dengan budaya positif yang ada di sekolah tersebut.
Berarti intinya penekanannya adalah pemberdayaan budaya positif ya Budaya Pak? positif, Budaya betul ya Bu. positif. Kira-kira komitmen apa yang akan Bapak tancapkan di dalam diri ya, agar anak itu benar-benar terjaga ya, akhlakul karimahnya, budaya positifnya tetap terbentuk, sehingga anak tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Ya. Komitmen yang akan saya pegang teguh adalah saya akan terus ya melaksanakan dan mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu taat kepada satu keyakinan yang kelas yang sudah dibuat. Yang kedua, kita akan mengajak kepada ya, saya yakin rekan-rekan sejawat, guru-guru kita juga kalau kita berkolaborasi bekerja sama, kita akan mampu ya kan untuk mengingatkan kepada anak-anak akan perilakunya menyesuaikan dengan budaya keyakinan kelas yang sudah dibuat itu. Iya, Itu Bu. baik. Jadi komitmen Bapak itu sangat kuat ya, sehingga Iya akhirnya Bu. terbentuk anak yang mempunyai karakter, religi, dan Mm. kekuatan di dalam dirinya dia. Siapa saja kira yang dapat membantu atau menjalankan komitmen Pak Jahid ini agar bisa berjalan Ya, selaras gitu? ya. Yang saya anggap bisa membantu untuk terhadap pelaksanaan daripada budaya positif ini, yang pertama murid itu sendiri, yang kedua Bapak Ibu guru pengajar di kelas itu, yang ketiga orang tua siswa, dan yang keempat Bapak kepala sekolah atau Ibu pengawas yang selalu memantau dan mengawasi kami terhadap komitmen keyakinan kelas yang dibuat, sehingga kita merasa diawasi, sehingga ada suatu apresiasi, sehingga kita terus terang makin semangat untuk melaksanakan tentang budaya dan komitmen kita terhadap keyakinan kelas itu. Ya, baik. Berarti Pak Jahid ini sendiri sudah menemukan ya, Pak, Ya, Bu. solusi-solusi nanti ya, Pak, ke depannya ya. Jadi Iya, apa nih gambaran strategi, komitmen itu semua Pak Jahid sudah kuasai dan sudah dibayangkan. Nanti ya. tinggal realisasinya. Kira-kira realisasinya itu targetnya kapan nih? Waktunya nih dari ini. Ya, target yang akan bisa Tindak lanjut Pak. tindak lanjut yang akan saya laksanakan tentu saja ketika kami masuk ke dalam kelas, tentu saja kita akan selalu mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Kemudian kita menanyakan juga tadi mengingatkan, mengedukasi ya kan kepada siswa tadi yang tidak mau taat, kepada siswa yang mungkin baru setengah hati mau taat, kita edukasi, dan kepada siswa yang sudah taat kita akan berikan apresiasi terhadap budaya kelas yang ada itu, sehingga semua guru akan bisa melaksanakan dan mengetahui kesepakatan kelas yang dibuat atau yang sudah diyakini bersama untuk dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, dikomitmenkan oleh Pak Jahidin akhirnya menjadi terrealisasi ya. Anak juga menjadi anak yang berkarakter dan mempunyai akhlakul karimah, dan juga tercipta sebuah budaya positif di sekolah yang bisa mengimbas kepada lingkungan sekitar. Ya, terima kasih Pak Jahid atas ininya ya, kepercayaannya kepada saya dalam ceritakan keluh kesahnya. Ada lagi Pak Jahid? Terima kasih Ibu, saya senang sekali sudah Amin. bicara dengan Ibu. Sedikit banyak masalah yang saya hadapi, ya Ibu sudah memberikan tadi saran, masukan, sehingga kami bisa untuk melaksanakan komitmen terhadap budaya positif di sekolah kami. Amin. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Jahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lanjut, pasca. Mut. Iya. Tadi sudah berjalan coaching yang dilakukan oleh Bu Rahma. Saya sudah lihat berjalan sesuai dengan alur tirta yang sudah direncanakan oleh coaching ini. Menurut Bu Rahma, performa apa yang sudah didapat dari pelaksanaan coaching ini?
Ya, performannya itu yang saya lihat dari Pak Jahidin itu jiwa ini ya, jiwa ngomong ke anak ya, Bu. Jiwa ngomong ke anak, jiwa kepemimpinan, jiwa memberikan sebuah pelayanan mindfulness kepada anak sehingga anak-anak serasa ada kenyamanan pada diri Pak Jahidin ini. Memang luar biasa gitu. Apa yang menurut Ibu membuat penilaian terhadap Pak Jahid seperti itu? Ya. Pak Jahidin membuat sebuah solusi-solusi ya, bagaimana anak yang bermasalah gitu kan, konsekuensi, tapi beliau tidak memberikan hukuman, tapi memberikan konsekuensi untuk mengajarkan kepada anak bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan, tapi harus dengan kesadarannya dirinya, dan juga membuat sebuah kesepakatan kelas dan akan terbentuk sebuah budaya positif. Itu yang Pak Jahidin lakukan dengan cara berkesinambungan. Jadi terus melakukan sebuah pendekatan sehingga anak-anak tahu akan kewajibannya dia dan juga pembentukan dari segi pengkajian-pengkajian pendekatan sehingga anak menjadi jiwa yang mempunyai akhlakul karimah. Baik, rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? 2 minggu ke depan mungkin saya akan berdiskusi kembali dengan Pak Jahidin apakah ada perubahan. Jadi kita tetap saling komunikasi setiap hari gitu, melihat perkembangan siswa-siswi di sekolah. Baik, saya sudah catat yang sudah dibuat dan direncanakan oleh Bu Rahma sebagai acuan nanti supervisi akademik di sekolah yang Ibu pegang seperti Terima itu Bu Rahma. kasih. Terima Iya, kasih. semoga apa yang sudah direncanakan berjalan sesuai dengan rencana. Ya. Ya, terima kasih atas Baik. waktunya. Terima kasih Bu Mariati. Baik, sekian demonstrasi kontekstual kami. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menghasilkan suatu hasil yang baik. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah.